Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam ini adalah malam yang terakhir, selama 10 malam berturut-turut kita berdoa, merindukan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini terjadi suatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati
bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bejana gur, bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman. Haleluya Yesus. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali malam ini Tuhan kami datang bersama-sama, kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Malam ini di mana kami mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan malam ini adalah malam di mana kami menanti-nantikan janji-Mu dalam kehidupan kami. Asal kami benar-benar bertekun dan sama-sama kami rindu, maka kami percaya Roh Kudus akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya Roh Kudus itu kami miliki dalam hidup kami. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kami, Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang menghibur kami, Roh Kudus yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami ada di akhir zaman ini. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Di malam yang terakhir ini kami benar-benar siapkan hati pikiran kami untuk kami semua mau dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami percaya mulai anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kami orang tua. Tuhan kami yakin dengan kerinduan kami yang begitu besar, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Baik sidang jemaat yang ada di rumah, kami percaya kalau mereka benar-benar siapkan hati mereka, benar-benar mereka merindu untuk dijamah, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka, maka Tuhan akan masuk dalam hati mereka. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah sertai kami sepanjang hari, dan siaplah hati kami untuk masuk di dalam kami menyembah Tuhan, untuk kami mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam kami menyembah Tuhan, lebih dahulu tanah hati kami yang gersak ini, kami perlu kuasa firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan,
Biarlah Tuhan yang berfirman pada malam hari ini melalui bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu dipakai oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk mampu menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya kami manusia adanya, banyak kekurangan kelemahan kami. Tapi kami yakin lewat kami mau datang berdoa sungguh-sungguh. Tuhan sudah layakkan kami untuk datang mendengar firman-Mu, untuk datang menikmati. Oh Tuhan jamahan-Mu pada malam ini. Hadirat-Mu Tuhan kami yakin hadir di tengah-tengah kami pada malam ini. Terpujilah nama-Mu, segala kuasa kegelapan, segala roh jahat. Kami yakin Tuhan Yesus akan hancurkan dan patahkan. Bebas malam ini kami mau menyembah Tuhan. Dan bebas malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengucap syukur, kami sudah sediakan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya ditugaskan untuk melayani saudara-saudara sekalian dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala. Pada malam hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang saya kasih tema, bahagianya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti hidupnya bahagia. Masalah boleh ada, kesusahan boleh ada, tapi kalau ada Roh Kudus pasti dia bahagia. Karena bahagia atau tidak bahagia itu bukan soal keadaan, tapi soal pilihan. Bagaimana respon kita akan segala sesuatu, apakah kita memilih untuk berbahagia atau tidak berbahagia, itu ditentukan oleh diri kita. Dan ditentukan dengan adakah Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayatnya kita baca sama-sama, Kisah Rasul pasal pertama. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, Kisah para Rasul yang pertama ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, berbahagia orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa dia berbahagia? Karena ayat ini bilang, kamu akan menerima kuasa. Saya mencoba mempelajari apa definisi kuasa di ayat ini. Saya coba cari di terjemahan aslinya dari bahasa Yunani. Di situ dia pakai kata dunamin, asal dari kata dinamit, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang meledak-ledak. Artinya apa? Kalau boleh disimpulkan, kuasa di pasal 1 ayat 8 ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu berarti otoritas. Tetapi kamu akan menerima otoritas. Yang kedua adalah mujizat, tetapi kamu akan menerima mujizat. Yang ketiga, kuasa di sini mengandung arti kesanggupan atau kekuatan. Berarti bisa juga berbunyi ayat ini, tetapi kamu akan menerima kekuatan. Tetapi yang saya fokuskan pada malam hari ini adalah kekuatan. Menerima kesanggupan, kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Bukan berarti kuasa, otoritas itu tidak penting, mujizat itu tidak penting. Tapi kalau kita punya kekuatan, mujizat dan kuasa itu mengikuti kita. Kita lihat ayatnya yang pertama. Kuasa, kekuatan itu. Kisah pasal 5. Kisah pasal 5 ayat 40 sampai 42. Kita baca sama-sama. Kisah pasal 5 ayat 40 sampai 42. 1, 2, 3. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Kita menerima kekuatan dari Roh Kudus. Kita lihat ayat 41. Kita lihat ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Tetapi kita jangan lupa ayat 40, mereka disesah dulu. Karena mereka melayani Tuhan, karena mereka memberitakan tentang nama Tuhan. Mereka disesah dulu. Tetapi di ayat 41 mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira.
Jadi artinya apa? Yang pertama saya catat di sini, kita menerima kekuatan untuk tetap bergembira. Haleluya. Kekuatan untuk tetap bahagia meskipun disesah. Mungkin kita tidak mengalami disesah seperti rasul-rasul ini. Tetapi mungkin kesulitan-kesulitan dalam hidup, mungkin apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita selama ini membuat kita mempunyai alasan untuk tidak bergembira. Tetapi kita belajar dari rasul-rasul ini yang tidak disebutkan namanya. Mereka tetap bergembira, habis disesah. Saya yakin kata sesah di sini sama dengan kata sesah yang dipakai untuk menyesah Tuhan waktu itu sebelum dia disalib. Makanya di ayat 42 mereka bangga karena layak menderita penghinaan itu karena nama Yesus. Jadi yang pertama, kekuatan untuk tetap bergembira dalam situasi apapun. Nah, makanya kalau kita punya masalah cuma sepele dan kita menjadi kecewa, menjadi masalah hanya sepele terus kita mundur dalam Tuhan, itu malu. Harusnya kita punya rasa malu. Kalau hanya karena masalah sepele kita mundur dari Tuhan. Kalau karena masalah sepele tidak ada lagi sukacita dalam hidup ini. Malu. Haleluya. Mereka bergembira. Berarti mereka juga tidak bersungut-sungut. Makanya kita juga harus meneladani rasul-rasul ini. Jangan kita berpikir begini, Tuhan saya sudah melayani Tuhan tapi kenapa hidup saya susah. Tuhan saya sudah menyerahkan hidup saya buat Tuhan tetapi kenapa hidup saya susah. Tuhan kenapa saya sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan tapi kenapa seolah-olah jalan tertutup. Tetaplah bergembira. Haleluya. Tetaplah bersukacita. Karena firman Tuhan bilang apa? Akhir dari suatu hal selalu lebih baik daripada awalnya. Haleluya. Itu yang pertama. Nah, mereka bergembira, kenapa mereka bisa bergembira? Coba kita lihat ayat 41. Mereka bergembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Yesus. Karena mereka punya mindset Yesus sebagai teladan. Mereka dianggap mengalami penghinaan karena nama Yesus. Mereka anggap Tuhan itu sebagai teladan mereka. Mereka anggap Tuhan itu sebagai patokan mereka. Apa yang mereka alami itu sama seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Makanya mereka bergembira. Oh, saya layak berarti. Karena saya mengalami apa yang Tuhan juga alami. Haleluya. Jadi kita bisa kuat kalau Roh Kudus ada dalam hidup ini. Kita bisa tetap bergembira kalau Roh Kudus ada dalam hidup ini. Karena gak ada yang sebanding saudara dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami, dengan kesusahan yang kita alami, gak ada yang sebanding. Jadi gak ada alasan buat kita untuk kecewa sama Tuhan. Gak ada alasan buat kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena penderitaan kita gak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Tidak ada yang sebanding. Orang lain mau buat apa sama kita tidak sebanding dengan orang lain buat sama Tuhan waktu itu. Jadi tidak akan pernah ada alasan untuk kita tidak bergembira. Karena Yesus sebagai patokan. Dia sudah kasih teladan. Gampang kita menyanyi seperti Yesus, seperti Yesus. Itu yang ku minta. Tapi kalau persoalan datang, mampukah kita seperti Yesus? Ketika orang lain berbuat yang tidak kita suka, mampukah kita seperti Yesus? Jangan ketika kita menyanyi seperti Yesus, Tuhan malah ketawa-ketawa di atas. Yakin? Apa bisa? Jangan, tetapi kita patokan Tuhan, kita jadikan Tuhan Yesus sebagai patokan dalam hidup. Menjadi teladan dalam hidup. Toh kalau kita diisengin orang, kalau kita tidak disukai orang, Yesus lebih dulu dia bilang. Kalau dunia membenci kamu, mereka lebih dulu membenci aku. Makanya inilah yang membuat rasul-rasul gembira. Karena mereka anggap mereka layak menderita sama seperti Tuhan. Haleluya, itu yang pertama. Yang 42 kita lihat. Apa yang dilakukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kenapa mereka berbahagia? Karena apa? Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Padahal di ayat 40 tadi kita bilang sudah dilarang. Sudah dilarang. Ya, jadi artinya apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, penderitaan boleh ada, tetapi melayani Tuhan tidak boleh kendor. Ayat ini bilang setiap hari mereka melanjutkan. Artinya tidak ada hari tanpa melayani Tuhan. Tidak ada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Tidak ada hari tanpa melakukan apa yang Tuhan punya mau. Jadi rasul-rasul ini karena dia bergembira. Karena mereka menjadikan Yesus sebagai patokan. Maka dia tidak akan berhenti melayani Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Bergembira. Kita lihat ayat yang kisah pasal 7. Kita lihat cerita yang kedua. Masih di kisah para rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-54.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Apa yang dialami oleh rasul-rasul, apa yang dialami oleh Stefanus itu sama dengan apa yang dialami Petrus ketika terakhir saya menyampaikan firman Tuhan 2 hari lalu, 3 hari lalu. Mereka disidang di mahkamah agama. Karena apa? Karena mereka memberitakan dengan nama Tuhan. Tapi kita lihat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat ayat ke-55 tadi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya belajar di sini orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahagia karena dia mampu melihat kemuliaan Allah. Hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang mampu melihat kemuliaan Allah. Di cerita ini dibilang Stefanus mau dikeroyok dia, mau dirajam dia, mau dilempari. Banyak orang di situ, tetapi yang bisa melihat kemuliaan Allah hanya Stefanus. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya kita dalam kesusahan apapun, penderitaan apapun, persoalan hidup apapun, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus pasti kita melihat kemuliaan Allah. Sehingga kita bisa berkata, tapi ku mengerti sekarang Tuhan sayang pada kita. Haleluya. Stefanus hanya memandang kepada Allah. Dia hanya pandang kemuliaan Allah. Dia tidak pandang, dia tidak rasakan setiap lemparan yang dialami. Makanya kita kalau mengalami kesusahan, penderitaan, kalau yang kita alami kesusahannya, yang kita rasakan hanya penderitaannya, kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Kita pilih salah satu. Apa yang mau kita rasakan, apa yang mau kita lihat. Kesusahan yang begitu besar atau kemuliaan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya. Itu ayat yang ke-55. Ayat yang ke-59. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia tetap berbahagia. Karena apa di sini ditulis? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Makanya tidak salah 2 kali berturut-turut doa 10 malam temanya selalu berdoa. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam keadaan apapun dia tetap berdoa. Haleluya. Dalam keadaan apapun, sedang mereka dilempari batu. Dia dilempar, saya nggak tahu dilempari dengan apa, di sini nggak catat, tapi biasanya orang kalau zaman dulu dilempari itu dengan batu, dirajam. Lagi dilempari batu masih sempat-sempatnya dia berdoa. Lagi dalam masa sulit, sudah mau mati nih, masih sempat-sempatnya dia berdoa. Makanya kita akan bisa berbahagia kalau dalam keadaan apapun kita masih bisa berdoa. Makanya Alkitab bilang apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak mempunyai ketenangan, kita tidak bisa berdoa. Kalau waktu itu Stefanus hanya merasakan setiap lemparan batu, dia tidak bisa berdoa. Tetapi karena dia sudah melihat kemuliaan Tuhan, tetapi karena dia sudah melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, maka dia sanggup berdoa. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan dia juga di sini siap mati untuk Tuhan. Karena dia berdoanya bukan bilang, Tuhan selamatkanlah saya. Bukan. Doanya di sini, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Artinya dia berserah. Selain dia berdoa, dia tidak memaksakan Tuhan menolong hidupnya. Dia tidak memaksakan bahwa Tuhan untuk melepaskan dia dari apa yang harus dia derita. Tetapi di sini dia berdoa sambil berserah. Ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Haleluya. Jadi selain dia berdoa, dia juga berpasrah sama Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-60 kita lihat. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dia bisa berbahagia karena apa? Ayat 60 saya bacakan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dia bisa berbahagia karena dia punya kemampuan untuk mengampuni. Kita gak usah dilempar batu. Kadang-kadang orang berbicara gak enak sama kita aja kita gak bisa mengampuni orang itu. Belum dilempar batu saudara-saudara. Tapi Stefanus dilempar batu masih bisa memaafkan. Karena apa? Karena dia patokannya karena yang dia jadikan patokan dalam hidupnya yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia mati di salib Tuhan Yesus bilang apa?
Janganlah, apa dibilang situ? Jangan tangguh, sama, kurang lebih sama. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama yang Stefanus katakan. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena dia melihat kemuliaan Allah, maka dia mampu mengampuni. Makanya firman Tuhan selalu bilang, kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Seandainya Stefanus waktu itu dia dendam di situ, tidak ada gunanya dia melihat kemuliaan Allah. Seandainya Stefanus menyimpan rasa benci sama orang yang melempari dia dengan batu, tidak ada gunanya ini semua. Ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada gunanya. Karena ayat Alkitab bilang apa? Yang terakhir itu yang bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Langkah awal dia sudah melihat kemuliaan Allah, dia sudah berdoa. Tetapi kalau di terakhir dia tidak mengampuni, apa gunanya? Yang awal-awal dia lakukan tadi, yang dia alami tadi. Makanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mampu diberikan kekuatan untuk mengampuni. Enggak gampang untuk mengampuni. Ngomongnya gampang, dengernya gampang, lakukannya susah. Apalagi kalau kita merasa bukan kita yang salah kok. Kenapa kita harus minta maaf duluan? Tetapi Alkitab bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus ciri-cirinya seperti ini. Dia mampu mengampuni. Haleluya. Makanya sebagai kesimpulan kemarin ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, kenapa sih kok firman Tuhan 2 kali saya dikasih kesempatan ini kok semuanya bicara tentang sama gitu. Karena kisah Petrus, Yohanes, dan Stefanus dan rasul-rasul tadi itu pada dasarnya sama. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini, yang Tuhan lakukan sama Petrus, Yohanes, rasul-rasul dan Stefanus itu beda. Kalau Petrus, Yohanes Tuhan lepaskan tanpa terjadi apa-apa. Kalau rasul-rasul tadi yang kita sudah belajar dilepaskan tapi disesah dulu. Tetapi kalau Stefanus nggak lolos, mati dia di situ. Nah di sini saya belajar, saya jadi ingat sebuah lagu begini. Kalau lain ditolong, apa dibilang? Saya juga. Di situ saya belajar lagu ini kurang tepat kalau dipakai dengan kisah ini. Kalau Stefanus nyanyi lagu itu, nggak tepat tuh. Tuhan, Petrus, Yohanes kau tolong, rasul-rasul lain kau tolong, saya juga dong. Nggak bisa. Jadi di sini saya belajar, kisah Petrus, Yohanes dan Stefanus ini membuat lagu kalau lain ditolong tidak berlaku. Nggak berlaku, kita nggak bisa maksa kehendak Tuhan. Kalau lain ditolong, belum tentu saya juga. Karena ini udah ada contohnya. Kenapa belum tentu juga? Saya coba belajar, berarti Tuhan tidak adil dong. Pilih kasih dong. Berarti Tuhan memilih-milih, padahal kita bilang Tuhan tidak memandang sesuatu dengan berbeda. Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang sesuatu. Tapi sini saya belajar, kenapa sih kok berbeda perlakuannya Tuhan? Saya coba pelajari, akhirnya saya dapat kesimpulan dan jawaban seperti ini. Kenapa beda? Petrus, Yohanes dilepaskan, Stefanus mati. Di sini saya catat karena Tuhan punya tujuan yang berbeda buat setiap orang. Tujuannya Tuhan buat Petrus dan Yohanes berbeda dengan tujuannya Tuhan buat Stefanus. Makanya itu tidak sama apa yang Tuhan lakukan sama mereka. Kasih Tuhan tetap sama. Tetapi jawaban atas setiap masalah yang dialami itu berbeda. Makanya setelah Petrus keluar dia sekali khotbah 3.000, 4.000. Tetapi Stefanus, kalau kita balik lagi ke ayat 1, kisah 1 pasal 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan kamu harus menjadi saksi. Di sini saya dapat luar biasa ceritanya. Stefanus harus menjadi saksi. Karena apa? Di saat peristiwa Stefanus di sini ada satu tokoh yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Siapa namanya? Saulus. Saulus menyaksikan bagaimana Stefanus dihukum mati. Saulus menyaksikan bagaimana Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kisah 1 ayat 8 tadi bilang kamu harus menjadi saksi. Nah Stefanus ini menjadi saksi buat Paulus. Puji Tuhan. Saulus menyaksikan sendiri apa yang dialami oleh Stefanus. Makanya saya bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan punya tujuan yang berbeda-beda buat setiap orang. Meskipun Saulus waktu itu dia gencar-gencarnya untuk membunuh, menyiksa anak-anak Tuhan. Tetapi dengan dia melihat peristiwa Stefanus, setidak-tidaknya apa? Saya coba belajar, makanya Paulus dalam beberapa surat dibilang Roma 8 ayat 18, penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. 2 kali dia sebut itu. Di 2 Korintus 4 ayat 17 juga dia bilang penderitaan yang sekarang tidak sama dengan kemuliaan yang akan datang. Tentu dia lihat ini kisahnya Stefanus. Stefanus mengalami penderitaan yang sekarang, tetapi dia melihat kemuliaan Allah di depan. Dan itu menurut Paulus tidak sebanding. Haleluya. Makanya di ayat lain juga Paulus bilang apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya sendiri, yang penting dia berkenan. Mungkin karena dia lihat Stefanus. Stefanus yang sedang berjuang, dia tidak pusing dirinya. Dia dilempari batu dengan cara apapun tidak pusing. Yang penting bagaimana dia berkenan sama Tuhan. Yang penting bagaimana tugasnya dia selesai sama Tuhan. Makanya ketika Tuhan memberikan saya hal-hal ini, bahwa setiap orang punya tujuan yang berbeda, saya mengerti sekarang. Karena dalam hidup saya pun saya dengan istri sedang merindukan seorang anak toh. Kadang-kadang kita kalau tidur malam itu kita bilang, kok kita lama ya? Yang lain tuh cepat. Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan punya tujuan buat kita beda. Haleluya. Kita tidak bisa maksa kehendak Tuhan. Nggak bisa, Tuhan mana? Kok si Nanda 1 bulan langsung dapat, malah sekarang semua 2. Si Andre Gultom 1 bulan dapat. Si Michelle berapa bulan dapat. Kalau lain ditolong saya juga dong. Tidak bisa kita paksa kehendak Tuhan. Haleluya. Saya nggak bisa paksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang saya mau. Kalau Tuhan berikan buat orang lain, cepat atau lambat, Tuhan punya tujuan masing-masing. Akhirnya saya mengerti sekarang. Kita tidak bisa paksa. Karena saya yakin Tuhan juga punya tujuan yang berbeda buat saya dengan istri saya, dengan orang lain. Tidak bisa dipaksakan sama. Haleluya. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan sama saudara-saudara. Intinya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita adalah orang yang berbahagia. Tidak ada orang yang lebih berbahagia selain orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya sudah bilang tadi, dalam keadaan apapun, pasti kita berbahagia kalau ada Roh Kudus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kesimpulannya bahwa peran Roh Kudus bagi orang percaya itu sangat-sangat vital, sangat-sangat penting, karena sudah dijelaskan tadi bahwa ada banyak hal keuntungan daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu di mana orang itu tetap bersuka cita sekalipun dalam duka cita. Kemudian ada semangat dan kekuatan yang baru di dalam melayani Tuhan. Kemudian berbahagia karena mampu melihat kemuliaan Allah. Kemudian mampu berdoa dalam keadaan kematian sekalipun sudah berada di ujung tanduk. Dan yang terakhir yaitu mampu mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti ataupun menganiaya, seperti yang disampaikan tadi cerita tentang Stefanus. Jadi pada malam hari ini ada malam yang terakhir. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa jangan menganggap enteng pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita cuek dengan Roh Kudus, tetapi biarlah kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita tahu bahwa orang selain yang saya katakan tadi tentang Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, dan kita tahu juga bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kita disingkirkan, dan saya yakin dan percaya Roh Kudus jugalah yang membuat kita berhak menerima janji Tuhan dalam hidup ini, yaitu hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam penyembahan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, sekali lagi Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, amin. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu, ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Oh, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini Tuhan, saat ini, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, haleluya. Kami merindukan Roh Kudus-Mu. Hati malam ini kami merindukan Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup kami Tuhan. Malam ini malam terakhir dan kami berdoa bila Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah kami semua, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya.
namamu. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Puji namamu, pujian syukur, pujian syukur, haleluya, haleluya. Siapakah kami? Kami manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Ampuni kami, ampuni kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu, haleluya, Yesus, 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 Yesus. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Bapak mau dipimpin dalam doa. Haleluya. 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 Terima kasih atas kesempatan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, Tuhan.
Kami datang berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau sebagai Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami, selalu menjaga kami Tuhan, menuntun langkah kaki kami. Tuhan, dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kalau sampai pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami. Tuhan Yesus, hanya dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Kau bentuk kami sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kalau firman yang telah disampaikan pada saat malam hari ini Tuhan, mengajarkan kepada kami, agar kami boleh menerima kuasa Roh Kudus dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini rindu untuk dijamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan mengalahkan segala apapun yang ada di muka bumi ini. Walaupun penderitaan, sakit, penyakit, aniaya atau apapun Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus kami akan melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau masih memperhatikan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah iman percaya kami semakin bertumbuh hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allahku. Engkaulah Allah yang patut kami puji, kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami kuat untuk menghadapi situasi yang sedang kami hadapi. Kalau pada saat ini Tuhan, penderitaan banyak orang, bahkan dunia ini mengalami adanya virus corona ini Tuhan. Tapi kami memiliki Engkau. Kami memiliki kekuatan yang daripada-Mu karena jamahan-Mu Tuhan. Kami akan merasa sukacita. Kami tidak akan merasa tertekan dengan apapun Tuhan. Karena kami memiliki Engkau ya Yesus. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keberlangsungan kehidupan kami Tuhan. Khusus untuk tempat kami beribadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia anugerah berlaku atas kehidupan jemaat Duta Harapan ini. Jemaat Bunga Bakung Tuhan. Karena sampai pada saat ini kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Jemaat-Mu tetap setia beribadah kepada-Mu, berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau akan perhitungkan apa yang kami semua lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya, iman percaya kami yang hanya kepada-Mu. Engkau akan jawab semua doa kami Tuhan. Pada saatnya nanti kami boleh datang berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu secara bersama-sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk semua orang-orang yang percaya kepada-Mu. Ada yang mengalami aniaya, ada yang mengalami siksa yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Sakit, penyakit atau apapun Tuhan. Biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Agar mereka boleh merasakan kehadiran-Mu di antara mereka. Sehingga iman mereka semakin bertambah hanya kepada-Mu. Khusus untuk yang masuk dalam golongan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Siapapun mereka Tuhan. Berada dimanapun mereka. Tuhan jamah mereka. Hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus pelihara mereka Tuhan. Agar melalui mulut bibir lidah mereka, Tuhan boleh banyak orang-orang yang mengenal Engkau. Bahkan mengikuti Engkau sebagai Tuhan yang hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami yakin Tuhan, pemerintahan kami di negara ini Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami Tuhan. Engkau akan menjamah memberkati mulai pemimpin tertinggi, baik yang berada di eksekutif, legislatif. Tuhan, kami yakin mereka berada dalam naungan kuasa-Mu dan Engkau yang akan menuntun mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, baik dari pemimpin yang paling tinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai yang terendah sekalipun Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab karena takut akan Engkau. Bahkan apa yang mereka kerjakan Tuhan, itu boleh mensejahterakan seluruh bangsa ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur selalu hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang ada dimanapun mereka Tuhan, khusus untuk jemaat Bunga Bakung yang mengalami sakit penyakit. Siapapun mereka Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu yang begitu luar biasa, Engkau jamah mereka Tuhan. Apapun yang mereka sedang kerjakan, lakukan Tuhan, meyakin dan percaya Engkau akan lepaskan dari segala macam penderitaan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk kelanjutan ibadah kami Tuhan. Baik besok, apapun yang akan kami kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan akan tuntun kami dan mengingatkan semua jemaat untuk datang beribadah hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih juga sudah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan berita sukacita pada malam hari ini. Apa yang menjadi tujuan hidupnya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menuntun hamba-Mu Fabrian beserta istri dan keluarga dia Tuhan. Demikian hamba-Mu Pendeta Sunajat, keluarga dan istrinya juga Tuhan memberkati kehidupannya. Yakin Tuhan akan pelihara semua mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Berdoa untuk orang yang kami kasih, kakak adik kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan selalu mengingatkan untuk lebih dekat lagi kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Allahku. Pada saat ini Tuhan kami bersuka cita karena Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Ucapan syukur hanya kepada-Mu karena sampai saat ini kami telah menyembah Engkau, Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat pimpinan dan penyertaan-Mu. Dari malam pertama hingga pada malam ini adalah malam yang terakhir di dalam kami menantikan janji daripada Tuhan, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini. Tinggal tergantung kita, maukah kita dijamah oleh Roh Kudus. Selama kita punya kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah seberapa banyak kami yang sudah mengikuti doa 10 malam, seberapa banyak jemaat-Mu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, biar Tuhan terus memberkati, memberikan semangat yang baru di dalam mereka mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang malam ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga lindungi kami sehingga kami lewati malam ini bersama dengan Tuhan, dan kami boleh bangun besok pagi dengan keadaan tubuh dan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, mempersiapkan diri kami esok untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami, mengampuni salah dosa kami, mengampuni kekurangan kelemahan kami. Kami akhiri malam ini, malam yang terakhir, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar kita semua berkata, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, baik jemaat Tuhan yang ada bersama dengan kami berdoa maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tetap semangat, sekalipun kita masih belum bisa kita beribadah berkumpul bersama-sama,
besok masih kita tetap beribadah secara online dan ya di channel Bunga Bakung official. Nanti di-share di WA grup Bunga Bakung. Dan besok yang melayani song leader adalah Ibu Febe Mamahit, singernya Ibu Yeli dan Ibu Olvi. Dan main musik cuma satu aja ya, keyboard, karena kita masih PSBB, kita dengar-dengaran kepada pemerintah, tunduk pada pemerintah, itu juga untuk kepentingan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.